Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya dimanapun Anda berada. Malam ini kita bertemu kembali dalam acara LCSC Learning Community Scientific Calculator yang ke-17, di mana pada malam hari ini akan kita diskusikan materi yang sangat menarik, yaitu investigasi turunan aljabar dengan kelas WIS. Yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini adalah Bapak Harman, SPD MM, selaku Master Trainer Casio dari SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae narasumber. Nama lengkap Bapak Harman, SPD MM, tempat tanggal lahir Sleman 6 Juli 1973. Kemudian statusnya menikah, instansinya adalah di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Alamat instansinya di Jalan Rejowinangun nomor 28E, Pilahan, Kota Gede, Yogyakarta. Alamat rumahnya di Keronggahan 1, Trihanggo Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kemudian di sini sangat lengkap sekali biodatanya, tapi mungkin nanti bisa kita sampaikan lebih lanjut, karena kalau saya bacakan satu persatu ini banyak sekali. Beliau salah satunya di sini pernah ikut kursus atau penataran pelatihan TFT Casio Jepang, Casio for Education. Kemudian pengalaman bekerja atau mengajarnya, di sini ada 10 pengalamannya, luar biasa Bapak Harman ini. Karyanya juga banyak tentang penelitian dan macam-macamnya. Beliau sebagai narasumber juga, narasumber PTK, kemudian kejuaraan juga beliau banyak mengikuti. Mungkin itu saja, nanti bisa kita sampaikan lebih lanjut. Kepada Bapak Harman SPD MM kami persilahkan, monggo Bapak Harman. Kemudian sebelumnya nanti Bapak Ibu yang akan bertanya mohon untuk menuliskan di kolom chat, sampaikan kepada panelis, atau kalau ingin bertanya secara langsung bisa Bapak Ibu menekan raise hand. Di situ ada tanda tangan yang bisa diangkat. Bapak Ibu juga nanti di situ disediakan untuk presensi dan sertifikat yang akan Bapak Ibu peroleh jika sudah mengisinya. Mungkin itu saja. Waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Harman SPD MM. Monggo Pak Harman. Baik, terima kasih Pak Hayati Dayat selaku SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini jajaran panitia sini di mari kita untuk bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan turunan aljabar menggunakan. Yang tentu kalau kita bicara turunan aljabar ini hanya yang menjadi asing ketika kemudian kita hubungkan dengan kelas WIS itu adalah kalkulus saintifik yang dikeluarkan atau diproduksi oleh Casio, dan pada kesempatan malam ini kita akan lakukan bersama-sama. Kenapa atau mengapa harus dengan kalkulator?
Yang pertama ini berkaitan dengan salah satu master atau ahli di bidang ilmu, di bidang matematika sekaligus teknologi berkaitan dengan kalkulator. Dia adalah profesor dari Murdoch University, namanya Prof. Barry Kisen. Dia menyatakan bahwa teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan kurikulum dan praktek dan matematika. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak teknologi penting di negara maju, namun kalkulator akan terus menjadi teknologi yang paling mungkin tersedia untuk siswa kapan dan dimanapun mereka membutuhkan. Satu contoh bahwa kalkulator itu tidak perlu sinyal. Kalau misalnya baterainya habis, selama masih ada sumber cahaya yaitu matahari, itu bisa. Kalkulator ini menjadi penting, menjadi alat yang bisa kita terutama di dalam. Terus kemudian kalkulator untuk pembelajaran matematika itu punya beberapa manfaat. Di antaranya representasi, komputasi, eksplorasi, itu akhir pendapat dari dosen. Yang kedua, pendapatnya Kutzler. Dia mengatakan bahwa kalkulator di dalam pembelajaran atau untuk pembelajaran matematika itu dapat bermanfaat untuk visualisasi dan konsentrasi, eksperimentasi, dan trivialisasi. Nah, Bapak Ibu guru matematika ya, di SMA dan di SMP. Nah, yang pertama tadi representasi. Bahwa kalkulator modern mampu mempresentasikan ide-ide. Biasanya menggunakan istilah-istilah matematika yang lazim dan dikenal secara umum. Kemudian yang kedua, komputasi. Sebuah kalkulator saintifik memungkinkan siswa untuk menyelesaikan perhitungan yang terlalu kompleks apabila dikerjakan manual. Kemudian yang ketiga, eksplorasi. Sebuah aspek penting dari penggunaan kalkulator untuk pembelajaran adalah pelibatan siswa melakukan eksplorasi atas ide-ide matematika dan keterkaitannya. Yang keempat, kalkulator dapat digunakan oleh siswa untuk memeriksa dugaan atau konjektur dan untuk meyakinkan diri sendiri tentang pemikiran matematika disebut dengan. Nah, di dalam pelaksanaan metodologi pembelajaran yang menggunakan eksplorasi dapat dilihat di bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu, terus kapan atau bagaimana atau apa saja yang harus kita siapkan kalkulator kasus itu? Yang pertama mesti kalkulator itu sendiri. Kemudian ada handphone atau mobile phone, itu barcode yang bisa dibaca oleh handphone yang asalnya dari kalkulator. Terus kemudian terbaca di handphone itu melalui program namanya. Nah, tiga-tiganya ini harus ada. Seandainya salah satu tidak ada, misalnya di KSW 20 tidak punya, mobile pun juga nggak punya, kita bisa menggunakan. Baik Bapak Ibu, saya hormati. Lanjut tentang investigasi turunan aljabar dengan kelas. Sebagai artian awal bahwa turunan fungsi atau disebut dengan diferensial fungsi. Secara pengertian umum disebut laju perubahan nilai, laju perubahan rata-rata, yang sering simbolnya menggunakan V rata-rata sama. Kita lihat satu ilustrasi yang dilakukan oleh seorang siswa yang naik motor dari rumah ke sekolah. Jaraknya itu 15 kilo.
Dia berangkat dari rumah pukul 6 dan jarak yang ditempuh dicatat setiap 5 menit. Cara mengamati speedometer. Catatan jarak yang ditempuh setiap 5 menit itu lihat sebagai berikut. Ini pada pukul 6 sampai 6 lewat 5 menit jarak yang ditempuh 2,5. 6.05 sampai 10 1,25. 06.10 sampai 06.15 06.15 sampai 06.20 dan seterusnya sampai jam 06.30 jarak yang ditempuh 2,5 km. Pertanyaannya, kecepatan rata-rata siswa itu mengendarai berapa kecepatan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di kecepatan rata-rata dalam interval waktu itu kan rentang T1 sampai T2 di waktu yang digunakan rentang. Kemudian kalau rumusnya tadi V rata-rata itu kan sama dengan delta S dibagi, tidak dimasukkan di dalam satu fungsi, FT2 dikurangi FT1 dibagi T2 min T1 yang sebagai delta. Ini delta S-nya, kan jarak yang ditempuh pada waktu ini pada waktu T. Kalau menurut definisi turunan, kita tidak asing dengan turunan itu kan limit dari, kalau kita tuliskan turunan atau F aksen A dengan limit F A plus H min X. Atau sering juga dituliskan F aksen X sama dengan limit F X ditambah H dikurangi Fx dibagi H. H mendekati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kalkulator kelas Swiss, turunan fungsi itu bisa langsung. Contoh, kalau lihat, kita gunakan sini div, kemudian ini ada D per dx sama dengan. Kalau kita tuliskan di sini Bapak Ibu, jadi kalau kita gunakan kalkulatornya, maka kemudian kita tuliskan D per dx. X untuk X sama dengan 1 itu or ini tadi D, jadi shift dx, maka kita dapat di sini. Kita coba masukkan X-nya di sini. Maka tadi kalau kita masukkan X di sini, itu hasilnya ini Bapak. Jadi dx dengan X sama dengan 1. Maka kita akan turunan dari X untuk X sama dengan 1 itu menggunakan. Nah, ini ya. Baik, nanti kita coba lagi. Nah, terus kemudian yang kedua menggunakan menu 9.
menu tabel. Dan itu menu tabel. Nah, kalau kita contohkan misalnya tadi F sama dengan X, Fx sama dengan X, kemudian Gx itu sama dengan turunan dari Fx, turunan dari X itu, maka ditulislah Gx sama dengan D per Dx dari X, dan untuk X sama dengan 1, kita lihat tabel ringnya dari 1 sampai 5, atau stepnya 1. Maka ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. X, dan ini Gx-nya. Jadi kalau kita tuliskan untuk Fx ya, di sini kan X-nya untuk X1 kan X1 berarti kan Fx-nya 1. Kalau F2 X-nya. Ya. Tetapi yang kita lihat adalah ketika Fx diturunkan itu jadi Gx. Gx itu kan di Fx turunan dari X itu. Nah, Bapak Ibu saya mudah-mudahan mau yang sama. Yang pertama, kita langsung menggunakan kalkulator. Yang kedua, itu bisa memasukkan langsung di yang pertama itu, yang kedua menggunakan langsung di mode 1. Kemudian yang kedua menggunakan mode tabel atau mode. Nah, kedua-duanya ini sebagai cara untuk mendapatkan hasil dari turunan yang kita inginkan. Kalau tadi yang menggunakan langsung, jadi X. Oke, saya coba ini. Jadi kalau tadi yang pertama tadi menggunakan langsung, berarti ini namanya mode 1, hasilnya langsung. Kemudian kalau mode 9 menggunakan tabel, maka hasilnya ini. Maka kemudian kalau itu kita gunakan dengan tadi dari tabel tadi kan Fx sama dengan X, maka kita gunakan ini tadi hasilnya 1. Terus kita coba dengan dx x kuadrat sama dengan x-nya sama dengan 1. Maka ternyata hasil di kalkulator itu 2. Kalau kita gunakan tabel, ya, kita dx dari x kuadrat untuk x sama dengan 1, itu hasilnya di sini adalah. Kalau kita gunakan tadi langsung di mode 1, 2, dan menggunakan tabel itu juga hasilnya ada 2 tadi yang kita coba ya. Sekarang belum mau. Baik. Itu kalau kemudian kita coba Bapak Ibu dilanjutkan. Jadi kita kalau tadi X sudah X kuadrat hasilnya begitu. Nah, kemudian dx untuk X pangkat 3. Terus kalau kita gunakan dengan mode tabel, ini juga nanti hasilnya kita dapatkan seperti ini Bapak. Ini hasilnya adalah. Nah, setelah kita cobakan begitu banyak dengan berbagai, baik itu mode 1 dengan hitungan biasa dan rumus ada di kalkulator, kemudian di tabel juga ya.
kemudian anak-anak akan kita bawa kepada tadi, melihat hasil-hasil tadi. Hasilnya seperti apa? Tadi setelah mereka mencoba dengan berbagai contohnya, si ini tadi yang di dx ini x-nya di sini. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi kalau tadi kita mulai dari yang pertama tadi ya, x tadi hasilnya adalah x itu nanti hasilnya 1 turunan ini, dan kalau x kuadrat itu adalah maupun di hitungan, dan seterusnya itu nanti kita bawa ke situ, maka anak-anak kemudian kita bisa berikan dengan berbagai bentuk. Itu nanti bisa kita cek melalui tadi maupun di mode 1. Nah, hasilnya kemudian mereka menuliskan, mereka mendapatkan satu gambaran bagaimana menemukan turunan dari fungsi-fungsi yang tadi sudah kita contoh. Ada fx sama dengan x, sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3, dan seterusnya. Hasilnya ini, ya. Nah, kita bawa ke kesimpulan yang tadi sementara kita dapatkan dalam kalkulator yang kita cobakan tadi. Jika fx sama dengan x, maka turunannya, jika fx sama dengan x kuadrat 2x, jika fx sama dengan 3, maka fx dan x-nya x. Jika fx sama dengan x pangkat 4, maka dfx dx. Nah, ini nanti bisa dibuat dengan fungsi-fungsi yang lain, misalnya berikan contoh soal-soal yang ada. Ini contohnya seperti ini. Fx sama dengan 3 akar 2x 3 akar 2x. Dx sama dengan 2. Berapa? X sama dengan x pangkat 3. Maka tadi pola-pola yang kita bangun sejak awal melalui mode 1 dan mode 9 bisa kita, kemudian mereka mengambil pola-pola itu yang kemudian bisa menghitung. Mungkin ini x sama dengan min 2x untuk x sama kita gunakan. Kita cek dulu Bapak Ibu, sudah muncul. Nah, lanjut, itu nanti sambil nunggu. Nah, kemudian kita bisa gunakan latihan soal dengan berbagai bentuk ini. Setelah turunan dari fungsi-fungsi ini, kemudian kita bawa kepada pola-pola yang ada, dan akhirnya anak nanti akan mengenal lebih banyak dari turunan-turunan yang ada. Kemudian kan di turunan aljabar itu ada yang perkalian, artinya fx kali gx, x ditambah gx, fx dibagi gx, dan seterusnya. Itu nanti kita bawa ke sana. Tentu semua yang tadi kita sudah lakukan di kelas di sini dalam rangka untuk mengembangkan dan nalar anak-anak berkaitan dengan, kalau itu dilakukan secara
tentu akan membawa pola kepada anak-anak yang dia akan melihat konsep asal daripada turunan yang ya itu kita bisa kembangkan lebih jauh. Nah, akhirnya tidak hanya menghafal rumus, tetapi bisa kalau lupa rumus itu, dia bisa menggali melalui cara-cara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan kita juga bisa bawa anak-anak kepada aktivitas apa dengan ini pangkar. Bukan turunan fx untuk x sama dengan itu dari fungsi berikut ini. Hasilnya apa? Ya tentu bisa kita cobakan melalui ini kelas FIS. Sampai dengan satu saja. Lama nunggu demonstrasikan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang punya kalkulator atau punya kelas FIS, bisa langsung praktek di situ. Pertama, ini kan menu 1. Ini begini. Kemudian nanti bisa menggunakan menu 9 yang tadi saya sampaikan. Kan misalnya hasilnya baru kita dapatkan turunan dari X sama dengan 1 ini, kalkulator nanti ada. Nah, Bapak Ibu yang itu berkaitan dengan kita bisa memberikan kepada anak-anak kaitannya dengan si aljabar atau nah tentu apa yang ada di dalam kelas FIS ini itu bagian dari cara untuk membawa anak-anak eksplor kemampuan satu, baik itu kemampuan pun dalam nanti menghitung yang hitungannya cukup banyak. Tadi X-nya itu X turun. Pun di sini harus ada X-nya sama dengan 1. Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu nanti dicoba itu kan kelas FIS masing-masing. Jadi saya ulang kembali. Jadi menu yang kita gunakan pada malam hari ini dalam rangka untuk explore atau menginvestasi itu hitungan kita karena di tombol kalkulator itu sudah ada tombol-tombol fungsi yang kita. Yang kedua bisa menggunakan tabel yaitu menu 9. Apa ini? Ini jadi kalau menu 9 seperti ini saja. Nah, menu 9. Jadi kalau itu kita masukkan angka-angka hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, itu cara membawa anak-anak kita tidak hanya pada tataran kita menyampaikan konsep fungsi turunannya, tetapi kita gunakan yang namanya teknologi. Nah, Bapak Ibu yang di sekilas dan nanti Bapak Ibu akan banyak mencoba di sini. Saya
Nah, Bapak Ibu yang ada di laptopnya emulator bisa mencoba, atau Bapak Ibu yang sudah punya kalkulator Classwiz itu bisa dicobakan juga. Jadi, hasil sebagaimana yang tadi. Tapi ini nunggu kayaknya, harus nunggu. Nah, Bapak Ibu, itu yang sekilas berkaitan dengan motor. Jadi di menu 9 ini, kemudian 9 akan muncul fungsi. Ya. Fx nanti kita isi x misalnya. Fx sama dengan berapa? Nanti di sini muncul Fx sama dengan ketikkan x itu. Nah, kemudian setelah itu kita ketik sama dengan ini. Jadi nah, terus kemudian kalau sudah ini Fx sudah, ini saya ulang lagi tadi. Saya ulang dari menu 9 keluar ini, kemudian ketik Fx sama dengan ini, nanti muncul sama dengan Gx, maka kita isi Gx-nya adalah turunan dari Fx, maka Dx X untuk X sama dengan 1. Kita pilih tabel ringnya 1 sampai 5. 1 ketik N atau N, 1 sama dengan. Nah, terus kemudian kita dapatkan tadi hasilnya ini. Ada Fx, ada Gx, ada X, Fx, dan Gx. Ini ya, kalau nanti kita bisa menggunakan untuk fungsi-fungsi yang nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, ini pengantar kita. Jadi nanti fungsi-fungsinya ini bisa diganti sendiri oleh Bapak Ibu dengan itu merupakan fungsi aljabar. Hasilnya nanti bisa kita gunakan kita bawa tadi yang muncul. Kalau mode 1 munculnya calculate, 9 muncul, kalau 9 itu nanti tabel. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian yang saya hantarkan untuk kesempatan ini, karena emulator saya ternyata tidak lancar, ya. Harus nunggu lama. Nah, barangkali ini bisa dan mendiskusikan lebih lanjut berkaitan dengan turunan menggunakan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya hantarkan, dan nanti mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Waktu saya kembalikan dulu kepada Pak Ahyad Hidayat. Ya, ini mohon maaf, emulatornya tidak terlalu bisa lancar malam ini. Padahal tadi sudah kita coba cukup lancar. Waktu saya kembalikan ke Pak Ahyad Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harman sudah menjelaskan, sudah menyampaikan materinya tentang turunan fungsi, investigasi turunan fungsi menggunakan Classwiz.
Bapak Ibu yang saya hormati, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama dengan narasumber, kami persilahkan bisa menggunakan kolom chat atau bisa pakai raise hand. Di situ ada menu raise hand, gambarnya tangan. Silakan Bapak Ibu klik, nanti akan muncul di situ. Bapak Ibu akan kami beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Harman. Di sini sudah ada Pak Yuzi Erizal. Yuzi Erizal. Yuzi. Untuk menu unmute-nya kok tidak ada semua ya. Bentar. Oh, Pak Yuzi belum ada. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan untuk bisa melalui kolom chat, bisa melalui. Maaf Pak Ayat, ternyata tadi hostnya lari ke saya nggak sadar. Itu sudah ada ini. Sorry. Saya malah nggak tahu kalau hostnya lari ke saya. Ya, silakan. Maaf. Lanjut. Pak Yuzi? Halo? Pak Yuzi Erizal sudah ada kah? Silakan Pak Yuzi. Sudah bisa dengar Pak ya? Oh, sudah Pak Yuzi, silakan Pak Yuzi. Oh, gini Pak, seandainya fungsi itu dalam bentuk pangkat lebih dari 2, pastinya diferensial itu kan banyak. Suaranya putus-putus Mas Yuzi. Putus Pak ya? Ya gini Pak, bisa nggak bagaimana cara membahasakan fungsi dalam pangkat 5 contohnya Pak? Kan banyak ada 4 suku kata, bisa nggak kita buatnya di fungsi GX itu Pak? Berarti ayat. Ya, silakan Pak. Langsung ya. Langsung ya. Jadi kalau pangkatnya lebih dua tadi kan sudah ada sampai 3 ya, saya contohkan itu ya. Ini sebentar. Motor saya agak kurang lancar dipakai. Jadi kalau tadi saya contohkan di sini kan urutannya dari 1 nih Pak ya. Ini kalau 1 maka kita hanya ketik aja fx sama dengan. Nah, kalau fx-nya pangkatnya tadi misalnya 5, x itu ya, x, cuman ini karena nggak muncul jadi lama munculnya. Ini ya, diketik dulu x ini, kemudian ada pangkat ini Pak, x pangkat kotak ini ya. Jadi muncul di sini. Ini X gitu, terus pangkatnya kita ketik aja 5. Oke, di sini ada angka. Nah, ini X, kemudian coba kita cek. Nah, tapi pelan-pelan. X-nya pangkatnya 5, berarti nanti ketik di sini X, kemudian X pangkat. Terus kotaknya nanti diisi dengan angka 5. Ini bisa. Dan nanti hasilnya di sini, jadi kalau dia fx sama dengan x pangkat 5 untuk 1 kan tetap hasilnya 1. Kalau 2 pangkat 2, x-nya kan 2 pangkat 5. Tetapi nanti hasilnya,
hasilnya nanti di sini GX, karena turunan dari 5X itu kan nanti adalah 5X pangkatnya 5 dikurangi 1. Nah, karena nanti angka yang muncul di ini kan angka hasilnya saja. Maka disitulah kemudian kita bisa membawa anak tadi mengeksplorasi. Kan tadi contoh, kalau X turunannya 1. Kalau X pangkat 2 turunannya hasilnya 2. Karena X-nya kita pakai 1. Kalau X pangkat 3 turunannya kan 3. Karena X-nya kita ambil 1. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menemukan anak-anak itu pada fungsi yang pangkatnya lebih tinggi. Dan di sini, di kalkulator ini, tidak bisa menunjukkan di sini, kalau ini tadi kan efek, kan hasilnya langsung, ini hasilnya nampak sebagai bentuk perpangkatan. Ini ya contohnya tadi. Ini kalau menggunakan metode ini jadi X pangkat dx ini kan hasilnya 3 karena X-nya 1. Ini nggak bisa, kalkulator ini tidak menunjukkan bahwa ini sebenarnya 3 itu asalnya 3X pangkat 3 dikurangi 1 atau 3X kuadrat. Karena hanya angkanya dimasukkan ke dalamnya ini, ke dalam turunan hasilnya. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan kepada anak. Coba kita lihat, kok dapatnya 3, itu ya, kok dapatnya 3. Itu 3 itu dari mana? Kita ambil dari pola atasnya, dari pola atas yang tadi dari sini. Pola atas yang kita dari angka ini 2. Kalau sudah itu dari atasnya lagi, yaitu dari X-nya dengan yang X saja tadi. Nah, inilah fungsinya menghantarkan ke sana. Ini hasilnya 1, kemudian kalau X kuadrat hasilnya 2, kalau X pangkat 3 nanti hasilnya adalah 3, dan seterusnya. Ini adalah pola yang kita bawa kepada anak untuk mendapatkan hasil turunan. Ini kan hasilnya saja. Nah, sebenarnya hasil itu apa sebenarnya? Inilah yang kemudian kita mencoba memancing anak-anak memunculkan. Nah, kemudian itu bisa kita lakukan, kita bandingkan, kita bawa kepada konsep tadi yang ada di sini. Tapi karena kita tadi adalah menggunakan mode 1 dan mode tabel, ya, ini kan kita tidak gunakan. Tapi ini nanti bisa kita pakai untuk menyandingkan, ya, ini menyandingkan bahwa anak nanti akan menemukan rumus-rumus fungsi yang nanti akan menjadi pola yang kemudian dia bisa menemukan di dalam eksplorasi. Itu Mas Yuzi barangkali tanggapan saya. Pak, terima kasih jawabannya Pak ya. Dan terima kasih jawabannya Pak. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf emulatornya ternyata tidak lancar ini ya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa Pak. Ini juga terima kasih Pak. Sama-sama Mas Yuzi. Yuk, sama-sama. Waktu kembali saya ke Pak Ahyat Hidayat. Monitor. Suara Mas didengar? Masih bisa Pak Arman. Terima kasih. Clear. Ya, masih enak. Oke. Ini ada yang berikutnya dari Pak Tristohir. Pak Tristohir itu di kolom chat beliau juga sudah menuliskan tentang kalau X sama dengan 1 mungkin anak akan sulit menemukan rumus. Kalau X sama dengan 2 lebih mudah menyimpulkan. Tulisan seperti itu. Pak Tristohir, kami beri kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada Pak Harman. Pak Tristohir, silakan Pak Tristohir. Pak Tristohir, adakah?
Oke Pak, silakan Pak. Malam Bapak. Selamat malam Pak Tris Thohir. Bu Putri Dari mana Thohir. Bapak? Bu Dari Putri, mana? Putri. Pak Arman malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kalau diambil X sama dengan 1 mungkin tidak terlihat ya. Iya. Di situ mereka menyimpulkan kalau diambil X sama dengan 2 akhirnya akan memunculkan. Kalau turunan dari X kuadrat kan di situ 2X. Kalau diisi bilangan 2 kan sama dengan 4. Mungkin ya saya urat-uratnya di sini itu. Iya. Kalau saya pakai kalkulator itu mungkin 2. Kan itu 4, 2 kali 2. Kemudian kalau X pangkat 3, turunannya kan harusnya 3X kuadrat. Nah, kalau dimasukkan X-nya 2, menghasilkan 12 ya. 12 itu bisa diambilkan dari 3 kali 2 kuadrat. Begitu. Jadi anak menyimpulkan X-nya kan 2. Berarti kalau di turunannya bisa menemukan mereka. Kalau 1 mungkin kalau saya lihat tadi saya coba enggak sulit untuk menemukan itu rumusnya. Begitu Pak Arman. Oke, terima Matur kasih. suwun. Assalamualaikum. Jadi kalau emulator ini tadi saya bisa lancar, sebenarnya kita cobanya lebih dari 1 Ibu. Jadi Halo. ya. Halo. Ya, Putri bisa dengar suara saya? Halo. Halo Bapak Ibu. Masih Iya Pak dengar? Arman. Bisa Pak Arman. Putri, halo Putri. Putri, Halo, mohon Putri. maaf Bu, tadi saya Putus saya ya. kira Bapak-bapak. Silakan Pak Arman. Iya, Putri, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya kalau dengan emulator ini kita bisa cobakan X-nya 1, nanti seperti apa, 2 kayak apa, 3 sampai mungkin bisa banyak. Ya, bisa banyak. Nah, dan itu dicoba kalau menggunakan kalkulator kan cepat Bapak Ibu. Ya, cepat. Jadi anak-anak akan melihat di situ. Nah, kemudian kalau X-nya 2 gimana? X-nya 3 bagaimana? X-nya 4 dan nah seterusnya. Nah, sebenarnya itu nampak ketika kita gunakan mode 9. Ya, 9. Di sini nanti akan ini ada tinggal pilih mulai dari 1 sampai berapa. Ini X-nya kita ambilkan. Kan tadi soalnya X-nya itu mintanya diganti. Ini nanti X-nya bisa diganti 2. Terus step-nya juga bisa 1 sampai 5. Terus kemudian X-nya diganti 3. Ini juga. Nah, ketika anak menikmati hasilnya itu kita bawa, kok bisa ketemu gitu gimana ya anaknya? Coba kita oret-oret. Coba kita kita lihat. Kenapa kok kalau X sekian ini hasil sekian, kalau X ini sekian. Nah, itu yang kemudian tidak terasa bahwa anak itu kita bawa kepada satu pola untuk melihat yang dikerjakan melalui alat namanya ya, seperti itu. Sehingga nanti di akhirnya itu akan mendapatkan satu pola yang kita bawa kepada rumus, sehingga ketika kemudian anak-anak dijelaskan ke sini, misalnya ke tadi definisi ini, kan bisa memantapkan. Kira-kira begitu. Tadi Putri sudah mencatat juga berkaitan dengan kalau diganti ini tidak 1, ternyata hasilnya belum mulai nampak ketika beberapa kali. Mungkin begitu Putri tanggapan saya. Mohon jika ada yang. Halo Putri, bisa dengar suara saya? Silakan Putri, barangkali ada yang ingin konfirmasi. Iya. Halo, bisa masuk ya? Bisa Bu. Iya. Nah, kan fx tadi fungsinya, sedangkan gx tadi kalau yang pakai 9 itu kan muncul prinsipnya. Nah, hubungan antara fx dan gx kalau itu dimasukkan x sama dengan 1 kurang tampak. Dia tampak ketika dimasukkan x sama dengan 2, x sama dengan 3, baru mereka bisa menarik kesimpulan bahwa turunan x kuadrat itu ini gitu. Kalau menurut saya, boleh. Iya sudah. Matur suwun Pak Arman. Sampai Putri. Ya, tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya Putri kita aja share screen juga. Oh iya, ada. Putri bisa
share screen mungkin. Putri Kenapa bisa share screen bisa Putri? Apanya itu? Yang Bisa ditulis Putri Oh, sedang ini sama Putri emulator. pakai HP, pakai Iya. HP. Pakai Pakai kalkulator. HP. Enggak, Ada- kebetulan ini saya pakai HP dari kecil. Saya tapi pakai kalkulator. Saya pakai explore kalkulator. dengan Oh, oke, satu, oke. 1 dan 9 gitu. Nah, Oke. setelah dibandingkan yang pakai 9 kan ada 2 fungsi itu fx dan gx. Nah, itu baru nampak gitu. Itu sih ini orang ternyata. Oke. Iya. Rata-ratanya Bisa dicoba kok, itu bisa dicoba pakai apa namanya itu seperti tadi Pak Arman yang pakai 9. Ya, menu 9 itu fx-nya dimasukkan tetap aja x kuadrat boleh, x pangkat 3 boleh. Itu kemudian gx-nya itu kan turunan, fungsi turunan itu. Cuma kan x-nya dikasih 2. Oh, nggih. Ya. Terus nanti sifatnya enggak apa-apa 1 sampai itu tetap. Nah, nanti di explore-nya akan kelihatan itu bilangannya. Oke. Good idea, Putri. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand. Jika Bapak Ibu menggunakan HP atau tablet, maka di situ ada di atas pojok kanan atas itu ada lambang partisipan atau peserta, bisa diklik, nanti akan muncul di bawah kanan itu ada tulisan raise hand, silahkan diklik. Nanti Bapak Ibu akan kami beri kesempatan untuk bertanya langsung atau menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Ini sudah ada ibu atau mohon maaf kalau saya salah lagi, ini Febri Fani William. Silahkan Ibu Febri Fani William. Ibu atau Bapak? Oh, Ibu. Silahkan Bu. Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Suara saya jelas Pak? Jelas Bu. Pak Harman bisa mendengar Pak Harman? Bisa ya. Oke, silakan Bu Febri. Sebelum saya bertanya, Ya. Gini Pak, yang pertama itu suara Pak Harmannya agak kecil itu Pak. Bisa nggak diperbesar gitu? Jadi saya sampai suara Pak Harmannya gitu Pak. Oke, mikrofonnya mungkin bisa ditempelkan Pak. Kalau suara hostnya jelas, tapi suara Bapak Armannya kurang jelas gitu Pak. Oh, kurang jelas ya, oke. Nah ya, gimana Pak Arman, sehat Pak Arman? Alhamdulillah sehat Ibu. Masih ingat dengan saya Pak? Iya, masih ingat suaranya ini. Waktu itu saya di Jogja, sekarang saya di Solo Pak. Oh, sekarang saya di Purbalingga Ibu. Oh, di Purbalingga Bapak. Iya. Kok Ini berjalan terus? Saya telat ini ikut Bapak ikut Webex Bapak ini. Cuman saya tadi dapat sudah endingnya saja itu Pak. Tadi saya mendapatkan soal-soal Bapak itu bentuk X pangkat 5, X pangkat 3 begitu Pak. Apakah ada soal-soal yang maksudnya kita bisa melakukan eksplorasi kalau soalnya itu agak panjang, misalnya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 begitu. Apa bisa kita melakukan eksplorasi dengan soal yang seperti itu? Karena tadi karena saya sudah telat ikutnya Bapak gitu. Kemudian Pak, nanti materinya tolong di-share ya Pak. Saya pingin nih materi yang Bapak buat ini gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya tanggapi Pak Dayat. Ya, langsung Pak Arman, silahkan monggo. Baik, terima kasih. Bu, ini yang tadi saya sampaikan, jadi mohon maaf, dengan emulator ini saya ada kendala secara teknis ini. Emulatornya ini tidak terlalu cepat membacanya ya, dari sini ke sini ya. Sehingga ini tadi agak bisa mengilustrasikan sebenarnya. Kemudian apakah fungsi itu bisa bentuk panjang? Bisa Bu. Jadi tinggal kita maunya seperti apa fungsi itu, kita tinggal tuliskan di fungsi fx-nya. Ya, fungsinya apa, ditambah berapa dan seterusnya bisa di sini.
Nah, nanti GX-nya pakai turunan. Kalau pakai menu 1, itu langsung di tadi menu 1 kan pakai ini. Nah, yang sebentar ini bacanya agak lama. Jadi menu 1 itu menggunakan fungsi yang seperti tadi. Kalau menu 1 itu biasa. Jadi langsung diketikkan di kalkulatornya. Ini hasilnya begini. Itu menu satunya. Jadi nanti X ini tinggal diganti, apakah yang akan kita masukkan fungsinya, apakah misalnya E kuadrat tambah 2X tambah 1 boleh. Ini tinggal diganti saja X-nya 1 boleh, 2 boleh 3. Nah hasilnya tadi, ya hasilnya tadi, itu bisa kita gunakan pembanding dengan mode 9. Yang tadi kalau mode 9 itu adalah kita tuliskan fx, kemudian apa rumus fungsinya, terus gx-nya adalah turunan dari yang kita tuliskan di fx ini. Ya, rentangnya tinggal nanti x-nya diganti tadi seperti kata Putri yang tadi menyampaikan. Ini kalau di emulator sangat bisa nampak untuk bisa kita ubah-ubah begitu ya. Tapi karena ini sebagai ilustrasi saja, sehingga memudahkannya Bapak Ibu nanti ketika pegang emulator atau pegang kalkulator itu bisa mencoba langsung di sini. Dan ketika itu kita libatkan semua anak untuk mereka fokus ke sini, maka ternyata anak-anak tidak ada yang kemudian mungkin bermain atau tidak tertarik interest dia. Kenapa? Dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah tentu sekali lagi ada beberapa hal yang tentu nanti ketika kita hanya asal memencet saja fungsi itu, maka kalkulator akan menyatakan syntax error. Ya, tidak bisa digunakan lagi. Maka kita harus mengulang lagi. Mungkin kalau itu terjadi adalah fungsi yang kita masukkan itu tidak support ke dalam kalkulator. Mungkin saya kira begitu Ibu tanggapan saya, dan insya Allah nanti materinya tetap kita sharekan ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bisa dilihat hasil setelah slide Bapak yang satu ini, Pak. Gimana Bu? Yang setelah ini bisa dilihatin nggak slide-nya itu? Efeknya Yang tadi ini? kan fungsi efek. Ya, yang slide setelah yang terakhir yang Bapak lihatin tadi. Yang bisa mana? Nggak? Yang ini? Nah, ini, ya. Ini kan efeknya, ini kan Pak. GX ini kan ya. berarti, jadi maunya yang hasil apanya yang pakai emulatornya gitu Pak. Nah ini tadi. Yang ini tuh Bu ya. Ini. Ya. Ini tuh kan kita masukkan ke sini, ini mode 9. Nah, harusnya muncul lah. Ini kan nggak muncul tuh Bu. Ini karena nggak tahu koneksinya atau apa. Itu tadi saya coba sebelum saya presentasikan, ini lancar saya ngetiknya itu. Kalau sudah menu 9, nanti muncul di sini ada itunya. Ternyata ini tidak muncul Ibu ya. Mohon maaf ini tidak lancar. Ibu Febri, cukup Ibu Febri? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Bisa dicobakan nih, yang nggak bisa dicobakan dengan emulatornya ya Pak? Iya, emulatornya ini saya tidak tahu kenapa. Tadi saya sudah cobakan berkali-kali sebelum saya presentasikan, tidak ada kendala. Tapi begitu connect dengan internet, ini kok jadi lambat. Minggu lalu itu kita juga kendala ketika Bu Teti tampil dengan emulator. Kita lagi ngecek ini ada apa, ada masalah apa dengan emulator. Oh gitu Pak, iya. Minggu lalu juga Bu Teti terkendala dengan emulator. Malah saya pikir tadi emulatornya Pak Harman masih kredit, ternyata tapi nggak apa-apa. Ini saya ada yang kedua Pak Kai, yang sebelumnya itu agak lancar. Kalau ini sama sekali tidak muncul ini. Enggak. Ya saya coba ini kita coba diskusikan nanti Pak Harman ada apa. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Kai. Mohon maaf koreksi ini. Jadi enggak apa. Makanya saya ambil kopi di sini biar nanti kalau ada masalah saya bisa menyampaikan di sini. Oke. Gitu. Itu Bu Febri bisa diterima. Monggo Pak Ahyat lanjut. Seperti itu Bu Febri ya. Iya,
Materinya aja nanti di-share ya Pak ya. Siap, siap Ibu. Dokternya. Iya, iya, iya. Oke, Bu Febri. Ya, Terima makasih Pak Arman. Nah, sama-sama Bu Febri. Yang berikutnya ini di kolom chat ada yang menyampaikan, Pak Harman coba ditampilkan ulang slide kesimpulan dari turunan tadi. Ini dari Pak Asmar Ahmad. Iya, ada yang salah mungkin. Dari Pak Asmar Ahmad minta ditampilkan ulang kesimpulan dari ini. Ya, ini yang Ini dimaksud. sudah. Ini kurang pangkatnya ya. Jadi ini 3x kuadrat, ini 4x pangkat 3. Jadi ini kurang, kalau ini dituliskan ini kurang pangkatnya ini. Jadi yang ini Pak Asmar ya, terima kasih ini. Jadi ini pangkatnya dari ini kurangi 1. Ini kurangi 1. Jadi ini 2x, 3 sini x kuadrat. Maaf, terima kasih. Ini kurang pangkatnya. Itu iya. Pak Asmar, terima kasih. Untuk Pak Asmar, barangkali ada yang ingin disampaikan secara langsung kepada Pak Harman. Ini kami beri kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada Pak Harman. Untuk Pak Asmar Ahmad, silakan Pak Asmar. Oh, tidak ada. Oke. Beliau sudah jawab di kolom chat, nggak ada katanya. Ada. Ini yang ini tadi 3x kuadrat, ini 4x pangkat 3. Jadi ini pangkat berkurang, pangkatnya berkurang. Ini yang itu Pak Ahyat. Ya, oke. Kata Pak Asmar, oke katanya. Oke. Oke. Ini dari Bu siapa? Bu Retno. Bu Retno Herantiatun. Ada yang boleh tanya materi yang lain. Nah, materi apa ini yang dimaksud? Boleh gitu ya. Boleh Pak Ahyat ya. Kepada Bu Retno, boleh coba kita Retno kita beri kesempatan untuk tanya langsung pada Pak Harman. Bu Retno Herantiatun. Bu Retno, bisa dengar suara saya, Bu? Oke, Bu Retno. Nampaknya Bu Retno belum ada suaranya ini. Bu Retno. Halo Bu Retno. Bu Retno kan belum bisa di kolom chat. Nah, ini Pak Asmar ada lagi ini apa ini? Tadi kepinginnya ada solusi untuk masalah yang diangkat di awal. Masalah. Oh, yang kecepatan itu tadi ya, Pak? Pak Arman. Iya, membaca emulatornya. Masalah yang apa kayaknya tadi yang kecepatan itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan ini dari ini Pak Khai atau Pak Mufid ini? Pak Khai atau Pak Mufid? Monggo Pak. Atau dari Bu siapa? Oh ya, silakan. Kasih Pak. Oh iya, silakan Bu. Iya. Mbak Pinta ya. Iya, suaranya kecil ya, Mbak Pinta. Kecil banget ya Pak. Ya, kecil banget. Kecil banget beneran Pak. Ini udah besar ini. Sudah bagus. Iya. Tadi kecil. Tadi kan kalau yang dari Bapak itu masih turunan hanya misalkan turunan dari 3x misalkan x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat gitu ya. Kalau yang penjumlahan bagaimana Pak? Misalkan ada x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, itu gimana tuh? Jadi tinggal kan turunan dari kalau jumlah kan iya, kalau jumlahnya kan biar siswa juga paham gitu. Ternyata kalau kita punya persamaan x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x pangkat 1 gitu kan. Itu sebenarnya sama aja dari turunan x pangkat 3 ditambah dengan turunan x pangkat 2 tambah turunan 3 x pangkat 1 gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau tadi anak-anak sudah paham di awal yang kita satu persatu tadi ya dari fungsi
Sebenarnya kalau itu mau didetailkan kan dari fungsi konstan. Kalau kali X, kalau X kuadrat, kalau ini kan. Nah, ketika satu persatu turunan itu mereka sudah memahami, maka kita bisa tambahkan tadi, tinggal operasikan. Ada ditambah, dikurang, kalau dikali, dibagikan begitu. Tapi kemudian, kalau yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, nah itu harus dilakukan lebih detail lagi, karena itu tidak seperti ketika penjumlahan dan pengurangan. Nah itu nanti masuk ke dalam rumus ketika dia perkalian, rumus ketika dia pembagian atau bentuknya misalnya fx kali gx itu kayak apa. Kalau pembagian itu fx per gx-nya seperti apa fungsinya. Nah karena ini kita waktunya dibatasi, maka saya hanya ingin melihat yang mudah dulu kepada anak-anak, dan ketika itu sudah dipahami kan bisa ditindaklanjuti lebih ke sana. Kalau yang perkalian gimana? Kalau yang pembagian bagaimana? Itu kan pertanyaan kelanjutan yang ketika anak sudah memahami di awal tentang konsep turunan, maka kemudian kita tinggal kembangkan sedikit untuk menuju ke sana. Seperti itu Mbak Pinta. Siap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Pinta, ini masukannya ke saya. Sudah Pak Ahyat siap. Terima kasih banyak Pak Ahyat dan Pak Harman. Sama-sama. Sama Mbak Pinta, terima kasih Mbak Pinta. Yang berikutnya tadi di Bu Retno ini mau tanya tentang logaritma katanya Pak. Logaritma. Iya, coba kita kasih kesempatan kepada Bu Retno. Mungkin biar mengobati rasa penasarannya beliau ini. Bu Retno, silakan Bu Retno. Bu Retno, nah silakan Bu Retno. Suaranya kok tidak ada Bu. Bu Retno ini sudah kami unmute Bu, bisa menyampaikan langsung kepada Pak Harman Bu. Bu Retno ini belum. Halo Bu. Oke, tampaknya belum ada, mungkin terkendala dengan suara kayaknya. Di kolom chatnya, oh iya, sepertinya ada masalah suara. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan. Wah ini hostnya pindah kemana lagi nih? Saya Pindah-pindah. Malam ini banyak yang migrasi nih Pak Ahyat ini kayaknya. Itu hostnya ke Pak Mufid kayaknya. Iya, ini menu unmute-nya hilang semua. Di siapa? Di mana ini? Di siapa ini hostnya? Pak Harman ini? Bukan? Dipakai. Dipakai. Iya. Ini hostnya bukan saya nih. Ini sudah muncul ini. Bu Retno? Bu Retno-nya tidak keluar suaranya ini. Pak, boleh. Ada yang tanya dari Bu Risma Sidrap. Pak, boleh bertanya, kenapa kolom chat saya tidak kelihatan dari chat attendee yang lain? Oh, ini.
Bu Risma ingin bertanya langsung kepada Pak Harman. Kami persilahkan untuk Bu Risma Idrap. Kita alihkan ke Bu Risma. Silakan Bu Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, tadi ini saya terlambat masuk room, jadi saya enggak bertanya mengenai materi, cuma bertanya mengenai ini. Kenapa kolom chat teman attendee yang lain tidak kelihatan ya? Itu Ibu? Iya, Ibu pakai laptop atau pakai HP, Ibu? HP. HP kayaknya, Pak. Oh, ibu pakai HP. Biasanya kalau misalnya Pak Harman lagi share screen itu adanya di atas gitu. Nah, jadi tinggal klik aja di atas, itu ada pilihan chat. Tapi kalau misalnya sedang seperti ini, biasanya kalau di HP malah di bawah. Ibu coba cek di situ yang lambang apa namanya, yang lambang Pesan. iya, pesan apa tuh namanya ya? Tidak ada. Text box gitu. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Tertulis chat with all panelists. Udah klik aja di situ Bu, Ibu tinggal ketik aja. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Iya. Aduh. Waduh, saya malah tidak tahu karena tidak terlihat ya Bu ya. Mungkin bagus pakai HP. Apa pakai laptop? Boleh Bu. Oke, tapi bisa suara seperti ini juga sudah. Suara jelas, gambar jelas Pak. Oh, oke. Jadi kalau ingin bertanya ya tinggal pakai suara aja Ibu. Oke, Kalau misalnya iya. kendala. Oke. Oh, belum. Oh iya. Sudah, Pak. Tidak ada perubahan. Iya. Tidak ada perubahan, Pak, sama dengan yang tadi. Iya. GG. Tidak terlihat dari Ibu Febri. Yang terlihat cuma ini yang host. Oh, betul Bu Febri tidak terlihat itu karena GG itu ke all panelists. Oh, Ya, begitu. Bu Risma tidak lihat. Nah, ketiklah. Ini all. Iya. Terlihat Ibu. Tunggu. Ada tulisan dari Pak Mufid, halo Ibu. Itu terlihat Ibu. Tidak ada, Pak. Tidak ada, karena itu untuk all participant. Tidak ada, Pak. Harusnya kelihatan ya, Pak. Iya, Pak Hayat terlihat, Pak. Ya, terlihat ini. Saya terlihat semua. Oh, nanti saya klik namanya baru kelihatan. Oh, gitu. Ibu. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya chat dari misalnya Pak Ahyat, nanti saya klik namanya baru kelihatan. Oh, gitu. Oke. Mungkin solusinya harus pakai laptop. Oke, ini sudah, tapi dari Pak Iwayan itu tidak terlihat Ibu. Ini ada 1, 2, 3 tes dari Pak Iwayan. Iya. Oke, Ibu, tidak apa-apa. Yang penting Ibu tidak ketinggalan materi. Ibu bisa bertanya. Iya. Oke. Kita pikir sudah oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama Ibu Risma. Kami masih memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Pak Harman selaku narasumber. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit atau 23 menit ke depan.
Bu Diah Sinto ini, Pak. Bu Diah Sinto ini. Bu Diah Sinto. Iya, siap Bapak. Saya Diah Sinto. Monggo silahkan Ibu Diah. Terima kasih Bapak Ahyar. Juga yang terhormat Pak Harman. Iya, Ibu. Saya kebetulan mengajar di SMP, Bapak. Oh iya, gimana? Ya, jadi menarik sekali materinya tentang investigasi turunan fungsi aljabar ya Pak ya, menggunakan kalkulator, saintifik kalkulator. Kebetulan karena mengajar di SMP, jadi tentu lama sekali saya tidak bersentuhan dengan materi ini ya Bapak ya. Untuk ke scientific kalkulator ini mungkin di luar materi Bapak, pertanyaan saya ya. Menurut Bapak, seberapa perlu siswa SMP dalam menggunakan kalkulator saintifik ini Bapak? Itu ya Pak, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu MGMP saya juga bekerja sama dengan Casio, tapi akhirnya juga kami harus, saya tuh MGMP SMP, kebetulan juga ditambah pihak Casio minta untuk kerjasama dengan MGMP SMA, karena memang tentu penggunaan kalkulator saintifik ini banyak di SMA atau SMK ya Pak ya. Nah itu yang tadi itu Bapak, seberapa perlu siswa saya, siswa SMP dalam menggunakan saintifik kalkulator. Itu Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ini dengan Bu... Iya Bapak, Diah Sinto. Oh Bu Diah Sinto ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih Bu Diah Sinto. Sukanya atau suka. Jadi kalau seberapa perlu itu sebenarnya kalau menurut saya ya kemarin saya pernah menyampaikan tentang ID plus di SD SMP. Salah ID satunya yang sebelum kelas FIS sebenarnya. Sebelum kelas FIS itu ada ID plus. Maaf kebetulan saya baru ini Bapak di sini. Oh gitu ya. Betul. Jadi menarik makanya saya bergabung gitu Bapak. Oke, baik. Ya Bapak, monggo. Jadi pengalaman ini share pengalaman saja. Jadi ketika saya menyampaikan di guru-guru SMP atau bahkan di SD itu, ternyata kalau guru SD kan persoalannya mereka bukan guru mata pelajaran. Sehingga akhirnya bisa bawa kepada bagaimana konsep. Nah, sedangkan di SMP ini kan guru berbasis mapel. Iya, Bapak. Nah, maka kemudian saya membawa scientific calculator yang ID plus itu sebagai media teknologi yang sangat sederhana sebenarnya, karena tidak pakai ribet. Ya, kan cukup bawa kalkulator, kita bawa, kemudian kita jadikan sebagai alat atau media pembelajaran kita. Ya, yang mau tentu yang kita ajarkan tidak semua materi bisa dikalkulatorkan, Ibu. Nah, tentu kita bisa melihat materi-materi mana yang bisa disupport dengan kalkulator. Nah, dari setelah itu kemudian kita bisa mengatakan, oh ternyata kalkulator menjadi penting apa tidak, karena tadi kita sudah dalam bahasa kurikulum namanya menganalisa kurikulum materi yang akan kita pakai di kelas atau di SMP atau di SD yang kita mengajar. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membuat kesimpulan tadi, oh perlu tidak sih dengan kalkulator itu. Nah, ketika saya melihat secara garis besar, kalkulator itu kan tadi saya katakan menjadi alat yang bisa dipakai tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Jadi saya ulang sebentar, saya share dulu ke sini. Untuk calculating antara lain. Ya, betul. Jadi untuk menghitung, terutama kalau menghitung yang angka-angkanya itu kan tidak teratur ya. Artinya angka-angkanya mungkin cukup besar. Nah, itu bisa kita gunakan ya di situ ya untuk komputasi. Kemudian bisa tadi kalau di tingkat SD tadi menyajikan konsep ya dan bentuknya. Kemudian kalau sudah lebih lanjut di usia SMP juga bisa eksplorasi tentang beberapa hal di dalamnya. Terus kemudian bisa menjadi afirmasi, meyakinkan bahwa ya toh ini benar. Kalau di ID plus itu ada untuk cek benar dan salah Ibu. Kalau di kelas FIS ini memang fiturnya belum ada. Tapi di ID plus itu bisa ngecek benar atau salah yang kita sampaikan kepada anak-anak itu. Kalau di kelas FIS memang belum. Nah, sehingga dari situ saya mengatakan
kalau kita memang ingin pembelajarannya seperti arahan dari kurikulum 2013, otomatis kan bisa menjadi alat untuk eksplorasi, Ibu. Apalagi di SMP ini kan mungkin ada yang sekolah tertentu tentang urusan handphone, urusan online. Ini kan masih tarik ulur, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, Iya, kalau kalkulator kan tidak perlu online. Ya, kalau ClassWiz ini mau di online kan juga bisa dengan nanti namanya Kaizo Edu Plus, maka kita bisa tampil dengan beberapa yang ada di dalamnya dengan online yang menggunakan barcode yang dihasilkan dari ClassWiz. Nah, itu seperti itu, Ibu. Termasuk misalnya kita mempresentasikan tidak menggunakan LCD pun dengan kalkulator, anak sudah megang mungkin per kelompok atau satu-satu, itu pun bisa. Jadi alat ini sangat simpel, bisa kita gunakan sebenarnya. Maka tadi saya mengatakan seberapa perlunya tentu tergantung Bapak Ibu guru sebagai pengajar matematikanya. Saya bisa mengatakan demikian. Ya, saya diberi kesempatan sejak tahun 2017 itu berinteraksi dengan kalkulator yang semula namanya ID Plus, yang sekarang yang kita bahas malam ini dengan ClassWiz, Ibu. Nah, saya kira begitu pendapat saya, Ibu. Tentu ini kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti itu, Ibu. Iya, Bapak. Kalau maaf ini nambah lagi, jadi maksudnya kalau yang untuk materi, misalnya contoh untuk materi SMP itu Bapak yang ada di bayangan saya itu untuk ke eksponen mungkin ya Bapak ya, bilangan berpangkat atau penarikan akar itu mungkin bisa Bapak. Kalau dulu kan ada materi trigonometri ya Bapak, yang sekarang tidak ada lagi di SMP. Mungkin menurut Bapak ada materi SMP apa yang sudah pernah atau mungkin pengalaman Bapak yang menggunakan scientific calculator ini Bapak? Iya. Salah satunya kemarin tadi saya menggunakan eksponen, Ibu, ya, eksponensial itu kan. Iya, eksponen sama penarikan akar kan memang. Ya, itu yang sempat saya juga share di teman-teman di SMP, di guru SMP, di sekolah Islam terpadu itu ya. Dan ternyata jadi menarik karena apa? Tidak, satu sisi tidak manual, yang kedua ternyata dengan alat ini jadi kita itu asik menikmati pembelajaran itu. Itu yang saya lihat di pengalaman yang saya dapatkan. Begitu, Ibu. Iya. Nanti Bapak, mungkin materi atau kalau Ibu mau memetakan kembali, jadi namanya dibuat mapping tentang materi yang cocok untuk kalkulator, nanti bisa melis dulu, terus nanti dikasih saja centang-centang, ini cocok nggak untuk kalkulator, kali ini cocok nggak, dan sebagainya, seperti itu. Mungkin saran saya, kalau yang di SMP pakai yang ID Plus mungkin Ibu, yang sebelum ClassWiz, karena di situ ada untuk afirmasi benar salahnya di situ ada. Jadi PR saya nih Bapak, jadi menarik sekali penjelasan. Silahkan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Pak Ahyat. Sama-sama Bu Diasinto. Matur nuwun. Bapak Ibu yang lain mungkin ini Pak Yuzi Rizal mungkin tadi sudah bertanya tapi raise hand-nya belum turun dari tadi, makanya atau barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Yuzi Rizal. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini raise hand-nya dari tadi belum turun ini. Pak Yuzinya lagi Halo Bapak. Ya, monggo Ibu. Kebetulan masih nyala ini speaker saya, jadi Budia gimana? Enggak, tadi menanggapi yang dari Bu Risma bahwa kita tidak bisa melihat chatting dengan sesama attendee. Memang seperti itu Bapak, walaupun saya pakai komputer pun sama. Jadi untuk karena sebagai attendee ya. Ya, sebagai attendee itu tidak bisa melihat sesama attendee chattingnya.
ngirim chatnya pun bisanya hanya ke panelis dan host dan itu masukkan saja Bapak. Oke. Terima kasih Bu Diasinto. Yes, sami-sami. Diasinto cukup? Cukup Bapak. Matur nuwun. Pak Yuzi, oke, Pak Yuzinya sudah live kayaknya. Bapak Ibu yang lain, silakan. Masih adakah? Masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Pak Harman? Mumpung Pak Harman masih bersama kita malam ini. Pak Harman di JSIT juga ya Pak? Iya Pak Ahyat, ini pas memasuki wilayah jenengan ini di Jawa Tengah. Mohon izin wilayah. Sampai ke Sikit. Anak saya 2 di IT semua. Besok saya tugasnya melisensi sekolahnya di Jawa Tengah Pak Ahyat. Oh gitu. Ya, di Harapan Umat SMP IT. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Silakan. Ada yang minta share materi? Oke siap. Nanti kita share di mana ya? Terima kasih Pak Mufid ya tadi. Ya. Link. Oh. Terima kasih Pak Mufid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di kolom di bagian deskripsi di link di YouTube-nya itu ada link untuk unduh materi di situ. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan. Malam ini kita attendisnya masih 40 tapi ada beberapa yang sudah tanda seru merah ini. Kayaknya sudah Sudah tidak ada Bapak Ibu sekalian? Pak Kai, Pak Mufid, kita cukupkan sampai di sini atau masih ada yang ingin disampaikan? Ya baik, kalau misalnya teman-teman tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita boleh minta Pak Harman untuk memberikan closing. Oke, karena Bapak Ibu atendis atau partisipan sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kami beri kesempatan kepada Pak Harman untuk menyampaikan. Oh, sebentar, saya sepertinya belum share itu ya, belum share link untuk link untuk apa? Presensi. Bukan presensi, apa namanya? Sertifikat ya Allah. Oh iya, ya sertifikat Pak. Tadi ada beberapa yang tanya Pak. Oke, saya ketik sekarang. Oh iya, kami tunggu Pak. Iya, silakan Pak Harman, sementara saya ketik itu dulu. Oh iya, silakan Pak Harman untuk menyampaikan. Bapak dan Ibu jangan live dulu ya, saya lagi ini. Baik, Bapak ya, Pak Khai, Pak Ahyar, saya sampaikan tadi berkaitan dengan materi saya yang sempat
agak kurang lancar kaitannya dengan emulator, tapi mudah-mudahan itu tidak membuat esensi pertemuan kita malam ini berkurang, dan tentu ini menjadi catatan bersama berkaitan dengan alat bantu yang berupa tadi emulator, kenapa kok tidak lancar. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan untuk diskusi lebih panjang, itu kaitannya dengan emulator ya, dan mudah-mudahan segera bisa diselesaikan sebelum nanti ke LCSC yang ke-18 berlangsung, karena ini akan sangat membantu kaitannya dengan lancarnya ini apa yang kita kerjakan pada malam ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan yang mudah-mudahan bisa menjadi catatan bersama yang kita lakukan diskusi pada kesempatan malam ini. Yang pertama, berkaitan dengan turunan aljabar ini, kita bisa mengeksplor menggunakan ClassWiz dengan cara menggunakan mode 1. Artinya mode 1 itu berarti kita menggunakan tool atau tombol-tombol yang sudah ada di dalam kalkulator. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan mode 9, yaitu mode tabel. Karena mode tabel ini akan bisa nampak lebih representatif atau lebih jelas ketika kita membawa hasil atau apa yang kita hitung tadi di turun aljabar. Kemudian yang ketiga, setelah kita menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana, maka kemudian kita bisa bawa anak-anak kita kepada fungsi yang lebih kompleks. Kayak tadi dari perpangkatannya hanya mungkin mulai dari sederhana, yaitu dari fungsi konstan misalnya. Nah, fungsi konstan itu turunannya berapa? Itu nanti bisa kita eksplor dari situ. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencoba dari situ. Fungsi konstan, kemudian kalau fungsinya adalah fungsi X saja, seperti apa. Kemudian kalau fungsinya itu X pangkat 2 atau X kuadrat seperti apa. Kemudian kalau fungsinya pangkat-pangkat yang lain yang kemudian bisa kita generalisasi sehingga anak-anak akan menemukan pola pemahaman konsep melalui eksplorasi di fungsi aljabar ini dengan alat yang namanya kalkulator. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, sesungguhnya kita akan mendapatkan satu pola yang anak akan memudahkan untuk memahami itu. Dan ketika pemahaman konsep itu sudah didapatkan oleh anak-anak kita, maka kita tinggal mengembangkan lebih lanjut. Nah, terutama ini berbantuan alat yang namanya kalkulator. Jadi yang saya tampilkan di slide-slide saya tadi hanya yang sifatnya sederhana, sehingga ini nanti bisa memberikan stimulan kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan lebih lanjut materi ini. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini belum semuanya, termasuk tadi yang penjumlahan, pengurangan dari fungsi, perkalian, kemudian pembagian yang itu merupakan fungsi-fungsi aljabar yang bisa kita cari turunannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini jadi membawa kepada kita untuk menuju kepada satu ini kesimpulan yang lebih mewakili dan anak-anak akan bisa kita akan lebih lanjut. Saya kira mungkin itu Pak Hayat yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, permohonan maaf kami sampaikan apabila share saya ini ada beberapa kekurangan, karena tadi ada beberapa yang salah ketik, dan terima kasih koreksinya. Kemudian mohon maaf juga karena tadi emulatornya tidak lancar sebagaimana yang saya harapkan. Kemudian Bapak Ibu bisa mempraktekkan melalui
kalkulator yang dimiliki ataupun emulator yang sudah diinstal melalui laptop ataupun handphone dari Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru matematika SMA SMK se-Indonesia. Terima kasih kami sampaikan atas segala perhatian dan kerjasamanya. Lebih khusus pada seluruh jajaran panitia dari Pak Kai sebagai panitia penanggung jawab panitia, kemudian ada Mas Mufid selaku penyedia hostnya, ada Pak Ahyat selaku moderatornya, dan tidak kalah penting ada di balik layar yaitu Mbak Pinta sebagai sponsor utama yang menyelenggarakan sesi yang ke-17 ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan, semoga sedikit yang kita sharekan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.